Dia memerankan karakter menakutkan di dalam rumah hantu, tapi akhirnya polisi menuduhnya menjadi monster yang dulu hanya ia pura-pura jadi. Brandon adalah wujud kejahatan yang paling buruk. Di sanalah dia memilih untuk menikam Aaron sampai tewas dan menyebabkan kehilangan serta rasa sakit yang luar biasa bagi mereka yang telah memperlakukannya dengan kasih sayang. Luka psikologis akibat pengkhianatan dari seseorang yang kami perlakukan seperti anak atau saudara tidak dapat diperbaiki. Kami akan mengupas mimpi buruk di kehidupan nyata yang membuat aktor rumah hantu ini dipenjara seumur hidup. Jadi dia mengingatkan dirinya sendiri untuk mandi di kamar mandinya sendiri dan bukan di kamar mandi yang dulu dia gunakan untuk mencoba memotong-motong tubuh sahabat. Ini adalah Inside the Crime yang dipersembahkan oleh Law Crime. Saya Elizabeth Milner. Korban adalah lulusan perguruan tinggi baru-baru ini dengan masa depannya masih panjang. Keluarganya mengatakan dia sedang dalam perjalanan untuk mengunjungi pacarnya ketika dia memutuskan untuk mampir ke rumah teman masa kecilnya di perjalanan. Dan apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih mengerikan daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Ini tanggal 12 November 2022. Kita berada di Rome, Georgia, sebuah kota yang kurang dari 1,5 jam dari Atlanta. Tepat sebelum jam 11 pagi, itu seorang petugas dari kepolisian Rome sedang berpatroli di area Heritage Park ketika dia melihat sebuah Toyota Prius biru terjebak di air di bawah lereng. Mobil itu kebetulan memiliki merek dan model yang sama dengan yang dikendarai oleh seorang lulusan perguruan tinggi baru-baru ini yang baru saja dilaporkan hilang oleh ayahnya. Ben akan pergi mengunjungi pacarnya di Alabama setelah itu. Oke. Ya. Bisa kamu coba hubungi dia dan cek kabarnya. Dan lihat di mana seharusnya mobilnya berada. Di tim untuk yang Brandon? Ya, jadi dia baru saja menemukan mobil itu ditinggalkan di sana. Ya, sebenarnya mobilnya ada di parit kecil, tapi kami sedang berusaha mengeluarkannya. Saya rasa tidak ada siapa-siapa di dalamnya sekarang. Oke, biar saya telepon dia dulu dan lihat apa yang terjadi di dalam. Ini pertama kalinya saya mendengarnya. Oke, ya ini nomor ponsel saya, jadi Anda bisa menelpon saya kembali di nomor ini kalau sudah tahu sesuatu, oke? Baik, akan kami Baik, lakukan. siapa nama putra Anda? Nama depannya adalah Aaron. A-A-R-O-N. Nama belakangnya adalah Davis. Oke, baiklah, saya rasa itu mungkin terdaftar atas nama putranya. Putranya seharusnya yang mengemudikannya. Dia sedang mencoba menghubunginya. Ya, saya rasa dia tidak ada di sana. Tidak, saya tidak tahu itu. Oke, dia tidak ada di bawah sana. Nama anaknya Aaron Davis. Aaron Davis, berusia 21 tahun dan berasal dari Cumming, Georgia. Prius biru tersebut dilaporkan terdaftar atas nama ayahnya, Clinton Davis. Ayahnya memberitahu polisi bahwa Aaron seharusnya pergi ke Alabama untuk menemui pacarnya. Dan sekarang, Aaron tidak ditemukan dimanapun. Saya rasa dia belum sampai, itu yang jadi masalah. Tidak, saya penasaran di mana. Tidak ada apa-apa. Wow, di bawah sana dingin sekali. Maksud saya, tidak ada percepatan. Rasanya seperti itu hanya. Cuman menggelinding masuk ke sana atau semacamnya. Apakah itu benar-benar masuk posisi parkir atau semacamnya? Ya, sepertinya dia masih di sana. Meskipun begitu kan, dingin sekali. Lampu di dashboard menyala. Lampunya menyala. Ya, maksudku ini, lampu-lampu itu menyala seperti, tapi mesinnya nggak benar-benar nyala. Airnya nggak dalam. Kurasa dia nggak di dalam, kan? Ini yang kami pelajari dari laporan kasus. Pak Davis bilang putranya mengunjungi seorang teman yang dia sebut sebagai Brandon Reisner tadi malam. Pak Davis bilang Pak Reisner memberitahunya bahwa dia baru saja melihat Aaron sekitar pukul 22.00 pada tanggal 11 November 2020. Dan sejak saat itu, dia tidak pernah melihat atau mendengar kabar dari putranya lagi. Pak Davis melaporkan bahwa dia sudah mencoba menelpon putranya, Aaron Davis, tetapi tidak dijawab dan langsung masuk ke pesan suara. Para penyelidik menelusuri kembali pergerakan terakhir Aaron yang diketahui, yang membawa mereka langsung ke rumah Brandon. Apakah itu dia? Hei, ada apa? Hey, yo, kids. Saya petugas gawar dari kepolisian Rome. Kami sedang menindaklanjuti semua hal ini. Jadi saya tahu Anda sudah berbicara sedikit dengan petugas Betun tadi dan juga dengan petugas Stallings. Bisakah Anda ceritakan kepada saya apa yang terjadi supaya kita semua paham situasinya? Untuk semua pemilik bisnis, dengarkan baik-baik. Dan kalau kamu sedang berpikir untuk memulai bisnis, sebaiknya dengarkan juga. Menjalankan bisnis itu memang sulit, tapi kenapa harus dipersulit dengan melakukan semuanya secara manual atau mengandalkan banyak aplikasi yang tidak terintegrasi? Disinilah sponsor kami, Odoo, hadir untuk membantu. Odoo adalah platform manajemen bisnis all-in-one dengan rangkaian lengkap aplikasi terintegrasi yang menghubungkan semua operasional bisnis Anda secara mulus, mulai dari penjualan dan akuntansi hingga manufaktur, bahkan pengiriman. Odoo dapat secara otomatis membuat pesanan penjualan, faktur, dan tagihan vendor yang profesional dan tampak elegan. Dan Odoo juga bisa secara otomatis menugaskan tim penjualan, mengirim email di setiap tahap penjualan, dan bahkan menggunakan AI untuk menghasilkan laporan yang membantu pengambilan keputusan Anda. Untuk manufaktur, aplikasi mereka dapat menyinkronkan inventaris dengan pembaruan produksi dan pembelian secara real time, sehingga Anda tidak pernah kehabisan stok. Dan ketika tiba waktunya untuk akuntansi, semuanya juga sudah sepenuhnya otomatis. Odoo dapat
dapat membuat faktur, melacak pengeluaran, dan bahkan meringkas data dengan AI untuk menghemat ratusan jam kerja Anda. Bagian terbaiknya, Anda bisa memilih aplikasi yang Anda butuhkan dan bahkan membuat alur kerja khusus, sehingga semuanya benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda. Bawa bisnis Anda ke level berikutnya dengan berkonsultasi bersama ahli Odoo hari ini secara gratis di odoo.com/itc. Menurut laporan kasus, ternyata Brandon sudah berada di Tanggul, tempat mereka menemukan mobil Aaron. Laporan tersebut menyatakan, kami mulai mencari Aaron Davis di area tersebut, tetapi tidak berhasil menemukannya. Saat berada di lokasi, saya bertemu dengan seorang pria, yang kemudian diidentifikasi sebagai Brandon Reisner. Tuan Reisner menyatakan bahwa ia adalah teman Aaron Davis, dan bahwa Aaron sedang hilang. Tuan Reisner juga menyatakan bahwa terakhir kali ia bersama Aaron Davis di kediamannya, di Redacted pada malam sebelumnya. Tuan Reisner mengatakan bahwa ia ingat terbangun sekitar pukul 1.30 pagi, dan menyadari bahwa Aaron Davis sudah tidak ada di kediaman tersebut. Selanjutnya dikatakan, selama pertemuan saya dengan Tuan Reisner, ia tampak baru saja menangis dan terlihat emosional. Sekarang pada titik ini sudah lebih dari 1 jam berlalu. Dan sekarang Brandon membahas lebih dalam tentang malam sebelumnya. Kami mulai minum sekitar jam 12 kemarin. Ya, itu kamu dan Aaron kan? Ya, aku dan dia. Ada orang lain bersama kalian? Aku turun ke bawah, menjatuhkan sebuah botol. Jari kelingkingku teriris. Dan aku pergi ke klinik untuk penanganan cepat pagi ini. Lalu ya, aku membalutnya, mandi, lalu tidur. Dan tidak ada orang lain di sini selama waktu itu. Apakah orang tuamu juga tinggal di sini? Atau kamu tinggal sendiri di sini? Mereka tinggal di sini. Oke, apakah mereka ada di sini sekarang? Tidak, tapi mereka akan kembali. Sepertinya mereka akan sampai sekitar jam 3. Oke. Ya, jadi tidak lama lagi. Jadi, sudah berapa lama kamu dan Aaron berteman? Sejak kami bertemu waktu aku kelas 5 SD. Oke. Dan kemudian kami. Kami menjadi lebih seperti teman dekat, bisa dibilang, sekitar tahun pertama SMA. Oke, jadi terakhir kali kamu mendengar kabar darinya antara jam 10 sampai 12. Saat kita, di mana kamu tidur di kamarmu. Aku tidur di kamarku sekarang. Apakah itu juga di lantai atas? Tidak, itu di pojok paling kanan rumah. Oke, saya mengerti. Dan di mana dia saat Anda melihatnya? Bawah, oke? Lantai paling atas saya rasa itu namanya. Ini apa? Seperti rumah bertingkat dengan ruang tambahan atau sesuatu di lantai atas? Ya, ini rumah yang rumit. Ya, saya tadi mau bilang, sulit untuk memahami denah lantai dan semuanya. Apakah dia membicarakan tentang apa yang terjadi antara dia dan pacarnya? Atau apakah ada sesuatu yang terjadi di antara mereka? Dia tidak pernah benar-benar memberitahuku apapun tentang itu. Biasanya, kalau kami mengobrol, topiknya selalu tentang aku. Oke. Dan bahkan kalau aku tidak mau, tetap saja pembicaraannya akan seperti itu. Dia tidak suka membicarakan tentang dirinya sendiri. Ya, aku rasa begitu. Oke. Jadi kamu sudah mengenalnya sejak kelas 5? Ya, Sudah kami lama sudah sekali. menjalani perjalanan yang sama. Oke. Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Performance. Ya. Aku agak menjauh sedikit, ya. Dan dia kadang-kadang minum, tapi dia masih tetap ikut gereja. Ya, jadi dia tidak banyak minum karena itu. Ya. Itu Jadi hanya sesekali saja. Saya membayangkan keracunan alkohol. Itu mungkin. Ya. Kamu tahu berapa banyak yang kamu minum? Kami habiskan seluruh botol anggur. Kalian semua membaginya cukup rata, kan? Menurutku begitu. Iya. Iya, dan kemudian kami minum 1 shot di Giggies. Oke. Kamu minum shot apa? Whiskey API, Fireball, Fireball. Baiklah. dan kami minum beberapa bir. Menurutmu, berapa banyak bir yang dia minum? Kayak. 2. Oke. Baiklah. Kami masih mencoba menemukannya, saya tidak tahu. Kamu tahu, dia mungkin saja sedang menginap di hotel, tidur untuk memulihkan diri dari apapun yang terjadi tadi malam. Itu tidak selalu berarti dia dalam bahaya atau semacamnya, kamu tahu. Ya, apakah dia punya ponsel yang biasa dia gunakan? Ya, dia punya. Aku sudah coba menelponnya dan langsung masuk ke pesan suara. Petugas meminta izin untuk menggeledah rumah dan Brandon mengizinkannya. Tapi, apakah keputusan itu akan menghantuinya nanti? Brandon, aku tahu aku banyak bertanya padamu. Aku punya satu pertanyaan lagi. Apakah ada bagian di rumah yang jarang kamu kunjungi? Penjualnya. Oke. Don Loathing. Dan Maksudku, Hot area Loathing. di lantai atas. Yang dengan kunci di pintu sini? Oh iya, yang di atas sana, tapi ke kanan. Aku jarang ke sana, karena tempat itu agak menyeramkan dan menyedihkan. Kamu keberatan Itu masuk mengingatkanku ke sini bersamaku pada- supaya kamu bisa. Tolong tunjukkan saja kemana aku harus pergi dan semua itu. Ini membuatnya sedikit lebih mudah. Karena aku tidak mau pergi ke tempat yang kau tahu, orang tuamu nongkrong di sana. Karena aku tidak mau mengganggu mereka, kau tahu. Tempat yang ingin kamu lihat. Tunggu sebentar. Aku akan memintanya berjalan bersamaku untuk memastikan aku tidak pergi ke tempat yang tidak dia tuju. Ini penting. Baiklah.
Jadi, ini orang tua saya, Tempat tidur. Oke. dan Jadi saya kamu akui, biasanya tinggal masuk saya sini. memang beberapa kali mandi di sana, karena mereka punya bak mandi terbaik. Ini biasanya digunakan untuk pelajaran matematika, penguasaan. Saya sudah mencuci pakaian semua anak-anak di lantai atas. Oke, tapi bagaimanapun juga, Itu barang-barang saya. menurutmu bagaimana? Dia bilang mereka tidak punya hubungan seksual apapun, tapi dia juga tidak tampak terlalu terusik saat aku menanyakan pertanyaannya. Jadi aku tidak tahu apakah dia berbohong atau tidak. Bisa jadi. Aku rasa pacarnya sepertinya merasa ada sesuatu di antara mereka, tapi dia tidak secara langsung mengatakan itu. Ibu pacarnya memang bilang kalau dia biseksual, dan mereka belum bicara selama beberapa hari, dan mereka tidak pernah membicarakan pacarnya saat mereka bertemu dan nongkrong bareng. Awalnya, tidak ada yang terlihat aneh, sampai petugas masuk ke kamar tempat Aaron menginap. Ada banyak darah di samping tempat tidur juga. Jauh lebih dari sekedar muntah. Sampai ke sini juga. Sepertinya sudah lama di sana, tapi mungkin saja dilempar ke dalam darah, kurasa. Kelihatannya juga begitu. Lihat Chow itu. Aneh muntah darah seperti itu. Belum lagi kalau dia keracunan alkohol, dia nggak akan bisa bangun dan bergerak pagi ini. Terutama pada jam 2 atau 3 pagi. Iya. Iya, di samping. Itu tidak masuk akal. Masih basah. Dia sudah menuangkan bubuk itu. Ya, aku punya sedikit. Kalau kamu mau beberapa atau mau aku buka saja itu? Tidak ada. Apakah kita perlu mendapatkan surat perintah untuk menggeledah sisa rumahnya? Aku hanya ingin kamu berhati-hati. Ya, kita tentu saja bisa melakukan itu. Aku tidak melihat ada bekas seretan atau apapun di bawah. Karena kalau dia tidak terlalu pandai membereskan semuanya, dia pasti juga akan membuat kekacauan. Terus, aku tidak tahu ini sudah lama atau belum, tapi ini tetap ada di sini. Bukan aku, Aaron pergi ke Floyd. Sepertinya begitu. Sepertinya dispatch menelpon Redmond, tapi aku tidak tahu. Api di sini juga. Biar aku pakai pelengkapan dulu. Aku tidak tahu. Aku belum melihat ke sana. Kamu mau langsung masak mereka atau bagaimana? Tidak. Pergi dari sini, atau kami akan memanggil penyelidik. Periksa semua ruangan lainnya. Cari korban, lalu keluar. Itu sudah lama. Ya, ini bagus. Mungkin ada sesuatu di bawah sana. Aku tidak tahu. Aku tidak bisa memastikan dari sini. Warnanya merah, tapi itu kuncup. Ya, ini bagus. Aku punya beberapa di mobil, tapi aku rasa itu tidak akan cocok untukmu. Spray-nya ada di sini.
Ya, ada darah di atasnya. Sekarang, petugas melihat perlengkapan pembersih, spray yang telah dilepas dari tempat tidur, cairan tubuh, dan darah. Tepat saat petugas tampaknya menemukan sesuatu, Brandon melakukan sesuatu yang mengubah segalanya. Teruskan pusat komunikasi. Apa itu? Punya kesamaan dengan apa? Dia membaringkan dirinya sendiri. Sekarang dia tidak punya masalah dengan itu. Hei, ya, 47. Aku kehilangan jejakmu. Masih kelihatan? Pusat, kami kehilangan jejaknya. Rumah bata di pojok, East 9th dan Collinwood. Di mana ukuran 47 terakhir kamu? Dispatch terakhir terlihat di area Laporte dan Collinwood. Sek, apakah kita punya enzim pelacak? Tolong. Brandon benar-benar menghilang tanpa jejak. Petugas kembali ke rumahnya untuk mengamankan TKP. Jadi, kemana dia bisa pergi? Mungkin keluarganya tahu. Seorang tetangga langsung menelpon orang tua Brandon. Oke. Dia menggunakan speakerphone. Ya, ini di speaker. Hei Pak, saya Letnan Staley dari Kepolisian Rome. Hi, Onatri Reisner. Ya, Ya, Pak. saya ayahnya Brandon. Oke, ya kami mungkin perlu bicara dengan Brandon. Apakah Anda tahu di mana dia? Tidak, saya kira dia masih di rumah. Tadi, kami sudah bilang ke dia untuk memastikan ponselnya tetap menyala, tetap di dekatnya. Dan untuk, Anda tahu, mungkin berkeliling di daerah tempat mereka biasanya nongkrong dan mencoba mencari dia untuk errand. Oke. Tapi dia tidak ada di rumah. Brandon tidak menjawab telepon. Kami sedang mencoba menghubunginya. Ya, oke. Ya. Apakah dia punya aplikasi seperti Live 360 atau aplikasi cari ponsel yang bisa membantu kita melacak lokasinya? Saya bisa coba, saya pernah melacak ponselnya sebelumnya, tapi saya menggunakan laptopnya di kamarnya untuk melakukannya. Kami masih sekitar 1 jam lagi dalam perjalanan ke sana. Oke. Ya, aku bisa coba itu. Oke. Ya, kita benar-benar perlu bicara dengannya. Dan pada titik ini, akan lebih baik jika dia datang secara sukarela dan bicara dengan kami sedikit tentang apa yang sedang terjadi. Ya, tentu saja. Kalian sudah bicara dengannya hari ini, kan? Ya, Pak. Oke, keren. Dan maksud saya, supaya adil, kamu sadar kita sedang di rumahmu, kan? Ya. Oke. Aku tahu itu di mana, ya. Kita akan terus memantaunya untuk menghubungi mereka. Oke, saya hargai itu. Baiklah, terima kasih. Pak. Tidak jelas bagaimana orang tua Brandon menghubunginya, tetapi saat malam tiba, dia menyerahkan diri ke polisi. Saya Detektif York. Anda kesini untuk Brandon. Rachel? Rachel, Jerry, terima kasih. Rachel, Jeremy, kalian duduk saja di sini. Saya akan membawa mereka ke belakang dan kita akan bicara. Lalu, kalian punya beberapa pertanyaan.
Apakah Anda ingin berbicara secara pribadi? Saya perlu mengirim seseorang untuk membentuk sebuah tim. Oke. Hey yo. Aku akan kembali sebentar lagi, oke? Baiklah, kalau kalian mau duduk dulu, aku akan segera kembali menemui kalian, oke? Baiklah, Brandon. Ada sesuatu di saku kamu yang perlu saya ketahui? Dompet dan kunci. Saya akan periksa itu sebentar saja. Ada lagi? Tidak. Oke, saya akan menggeledamu sebentar saja ya. Tolong, letakkan tanganmu di dinding itu. Kamu baik-baik saja di atas sana? Silahkan duduk. Saya akan meletakkan ini di atas meja ya. Kami akan segera kembali. Brandon ditahan di ruang interogasi. Tapi, apakah dia akhirnya akan bicara tentang Aaron? Sebelum Anda mengajukan pertanyaan, Anda harus memahami hak Anda. Anda berhak untuk tetap diam. Apapun yang Anda katakan dapat digunakan melawan Anda di pengadilan. Anda berhak berbicara dengan pengacara untuk meminta nasihat sebelum Anda ditanyai. Dan berhak didampingi pengacara selama interogasi. Jika Anda tidak mampu membayar pengacara, seorang pengacara akan ditunjuk untuk Anda sebelum proses interogasi jika Anda menginginkannya. Jika Anda memutuskan untuk menjawab pertanyaan sekarang tanpa kehadiran pengacara, Anda tetap memiliki hak untuk berhenti menjawab pertanyaan kapan saja sampai Anda berbicara dengan pengacara. Oke? Bagian ini, bagian yang ada di sini, ini yang akan Anda tanda tangani, menyatakan bahwa Anda memahami hak-hak Anda. Saya bersedia membuat pernyataan dan menjawab pertanyaan tanpa kehadiran pengacara saat ini. Saya mengerti dan tahu apa yang saya lakukan. Pernyataan hak-hak saya di atas telah dibacakan kepada saya. Tidak ada janji atau ancaman yang diberikan kepada saya, dan tidak ada tekanan apapun yang digunakan terhadap saya saat ini. Saya mengerti hak-hak saya. Saya ingin seorang pengacara. Anda ingin seorang pengacara. Karena Brandon tidak bicara, mungkin orang tuanya tahu lebih banyak. Jadi Brandon, kami membawanya pulang dari kampus tahun lalu atau awal tahun ini karena dia mengalami serangan kecemasan, dia punya pikiran untuk bunuh diri, dia juga mengalami halusinasi. Kami membawanya pulang tanggal dia aman. Saya rasa saya mengatur obat-obatannya dengan benar. Terserah, tunggu. Kamu mau menelpon mereka? Maaf. Apakah ada yang akan menelpon orang tuanya? Iya. Brandon baru saja berhasil menghubungi mereka. Kalian semua di rumah? Aku rasa tidak. Tidak. Kami sedang di luar kota. Iya, kami sedang di Carolina Selatan dan dapat telepon dari Brandon pagi ini sekitar jam 9 atau 10. Menelpon Rachel di situ. Dan dia bertanya tentang apa yang diminum ayahnya. Dan katanya sudah minum sejak siang kemarin. Dan dia tangannya terluka atau semacamnya. Jadi dia mau kau membersihkan. Dia tidak mau ayah tahu kalau ada muntahan di atas karpet lantai atas. Ya, itu saja yang kami dengar. Lalu 1 atau 2 jam berlalu. Ibu Mori menelpon kami dan Ibu Aaron Davis, Sarah, dan bertanya padanya. Dia memberitahu kami bahwa mobilnya ditemukan dan mereka tidak tahu di mana Aaron berada. Kami berasumsi atau mereka langsung menelepon Segera. kembali. Setelah itu, Jennifer dan berkata, kamu tahu di mana Aaron berada. Kamu tahu hal-hal seperti itu. Kapan kamu menemukan muntahan di lantai atas? Aku pikir, oke, aku penasaran kenapa dia tidak dibantu untuk membersihkannya kalau dia mabuk dan muntah. Dan dia bilang, dia bilang dia tidur sekitar jam 10. Tidur sekitar jam 10. Jadi saat dia bangun sekitar jam 1 atau 2, dia naik ke atas dan Aaron tidak ada di sana. Dia bilang ada muntahan. Dia bilang mungkin dia melukai jarinya atau sesuatu seperti itu. Itu saja yang dia katakan. Lalu, aku menyuruhnya pergi ke tempat mobil itu dan mulai mencarinya sejak keempatku. Sementara itu kami berkemas. Kami sedang liburan. Kami berkemas. Dan aku punya teldak di sini untuk mencoba membantu mencari Aaron. Jadi kami sampai sekitar, saya hanya menebak,
itu sekitar 30 menit sebelum gelap. Jadi mungkin kami memberitahu Aaron bahwa kami sedang bersama Ransom si tikus. Ransom si polisi. Di perjalanan kami dan kami sedang mengadakan grand final. Dan dia, ya saya memberitahumu. Ya. Mayat yang benar-benar ada di sini. Itu saja yang akan kami katakan. Ya. Dia baru saja memberitahu Kyle bahwa dia ingin pengacara. Jadi karena itu tidak ada lagi. Jadi kami akan memberinya waktu untuk mendapatkan pengacara. Brandon Reisner ditangkap karena menghalangi proses hukum. Namun hanya beberapa hari kemudian, tuduhan itu akan ditingkatkan setelah para penyelidik membuat penemuan di Tamlin Drive yang kabarnya hanya beberapa mil dari Heritage Park. Polisi mengonfirmasi bahwa itu adalah jasad Aaron Davis. Brandon Reisner didakwa atas pembunuhan Aaron. Setelah autopsi, pejabat mengungkapkan Aaron meninggal karena mengalami beberapa luka tusuk. Tapi jika Brandon adalah orang yang melakukannya, apa mungkin motifnya untuk membunuh teman yang sudah dikenalnya sejak kelas 5? Kita mungkin tidak akan pernah benar-benar tahu. Brandon tidak pernah diadili di ruang sidang. Pada tahun 2024, Brandon mengaku bersalah atas belasan tuduhan, termasuk pembunuhan saat melakukan tindak pidana berat, penyerangan dengan pemberatan, penganiayaan berat, menyembunyikan kematian orang lain, membuang mayat, pencurian, dan masih banyak lagi. Jadi sekarang mari kita lompat ke bulan Juli 2024. Brandon sekarang terlihat sangat berbeda dari saat dia ditangkap, tapi dia muncul di dalam ruang sidang Georgia untuk mengetahui nasibnya. Selama sidang vonis, kami mendengar rincian mengerikan tentang kematian Aaron untuk pertama kalinya. Jadi total ada 40 luka tusukan, 6 di kepala, 4 di leher, 21 di batang tubuh, 2 di lengan kiri, dan 7 di lengan kanan. Ada juga upaya mutilasi di sekitar perut dan di salah satu lengan serta area bahunya. Tapi kami percaya bahwa mutilasi itu terjadi setelahnya. Saya memang punya beberapa foto, tidak banyak, hanya untuk menunjukkan beberapa luka ini, karena saya akan membahas tingkat pendarahan yang terkait dengan luka-luka tersebut. Jadi ini adalah bagian depan dan belakang Aaron. Luka-luka tersebut telah diberi label oleh dokter forensik dengan sistem huruf. Dan saya memang ingin menunjukkan ada luka yang cukup parah di leher, baik di bagian depan maupun belakang. Ada juga luka di sepanjang sisi ini. Luka-luka itu dimulai dengan huruf I dan berlanjut ke JKL. Nanti saya akan menunjukkan sudut yang berbeda dari luka-luka tersebut. Tapi saya juga ingin menyoroti bahwa tidak ada luka di tangan Aaron. Aaron tidak memiliki luka tangkis sama sekali. Aaron tidak menyangka ini akan terjadi. Aaron tidak membela dirinya sendiri. Ini bukan kasus perkelahian dua pihak yang saling menyerang atau hal semacam itu. Dia tidak memiliki bekas tangkisan di tangannya. Sebagian besar warna di sini adalah merah muda. Warna oranye berarti pendarahan minimal. Itu berarti tingkat pendarahannya lebih sedikit. Kemungkinan besar karena jantungnya berdetak lebih sedikit atau berdetak lebih lambat. Dengan kata lain, Aaron sedang sekarat pada saat itu. Jadi, oranye berarti dia masih hidup, tapi detak jantungnya lebih lemah dan lebih lambat. Tidak ada warna pada grafik, berarti tidak ada pendarahan. Itu tidak selalu berarti setelah kematian, tapi itu berarti jantungnya tidak berdetak cukup kuat untuk menyebabkan pendarahan. Sebagian besar tanda di sini diberi kode warna, dan itu berarti Aaron masih hidup saat ini terjadi. Dan untuk sebagian besar luka mengerikan ini, jantung Aaron masih berdetak, terjadi pendarahan, dan dia masih hidup. Dan kemudian tingkat luka berikutnya kembali menunjukkan pendarahan berwarna oranye, yang berarti detak jantungnya lebih lambat. Saat itu detaknya lebih lemah. Saya ingin menunjukkan bahwa area yang diarsir ini adalah bagian dari pemotongan tubuh yang juga kita lihat di foto-foto autopsi. Dan sekali lagi, hal itu diyakini terjadi setelah kematian atau setelah Aaron meninggal. Selain itu, dalam bagian autopsi, sebagian usus halus hilang dan diyakini bahwa bagian itu diambil melalui area pemotongan tubuh di sana.
Berbeda dengan luka parah yang dialami Aaron, ini adalah satu-satunya bekas luka yang ada pada terdakwa. Ada goresan atau lecet di bagian samping tubuhnya. Dan kemudian ada luka di jari kelingkingnya. Mungkin agak sulit dilihat di layar, tapi ada semacam memar pada Aaron, maksud saya pada buku-buku jari terdakwa. Saya sampaikan kepada Anda bahwa luka-luka tersebut dialami oleh terdakwa saat penyerangan. Sekali lagi, ini bukan situasi dua pihak saling berkelahi. Ini bukan situasi di mana Aaron melawan. Terdakwa adalah satu-satunya pihak yang melakukan penyerangan dan satu-satunya orang yang melakukan kekerasan saat kejadian ini terjadi. Jaksa bahkan memiliki lebih banyak bukti, seperti pencarian yang meresahkan yang diduga dilakukan Brandon di internet. Jadi ini terjadi pada tanggal 11 November, hari Jumat. Pada saat ini, Aaron sudah meninggal. Terdakwa sudah membunuh Aaron. Dan dia terus-menerus mencari spray dan selimut. Lebih dari 20 kali mencari spray dan selimut. Yang dia coba lakukan adalah mencari pengganti spray dan selimut yang pada akhirnya akan digunakan untuk mengubur Aaron. Dia berusaha mencari satu set pengganti agar kamar tidur terlihat tidak berubah dan sekali lagi untuk menutupi kejahatannya. Ini adalah lanjutan pencariannya pada hari itu. Dan saya akan menyoroti beberapa di antaranya. Penghilang noda profesional. Apakah Walmart punya lakban? Gejala skizofrenia. Asam klorida. Lokasi terpencil terbaik, cara menguras mesin cuci, dan pencarian lain tentang spray dan selimut. Dan semua ini menunjukkan bahwa dia sedang berusaha menutupi kejahatannya. Dia mencari penghilang noda untuk mencoba menghilangkan darah dari karpet. Akhirnya, dia memang pergi ke Walmart pada hari itu, sekitar jam 6 sore, dan dia membeli lakban. Lalu dia menggunakan lakban itu untuk membungkus Aaron dengan selimut yang pada akhirnya digunakan untuk menguburnya. Asam klorida terkenal karena Jeffrey Dahmer menggunakannya pada beberapa korbannya. Itu adalah salah satu pencarian yang dilakukan terdakwa. Lokasi terpencil terbaik. Pada akhirnya, dia mengubur Aaron di lokasi terpencil. Jadi itu adalah bagian dari pencariannya tentang apa yang harus dilakukan dengan tubuh itu. Jadi pada titik ini, dia belum mengubur Aaron karena dia belum punya lakban dan dia juga belum menemukan lokasinya. Maksud saya, cara menguras mesin cuci. Kita tahu dari petugas bahwa keesokan harinya, mereka akan menemukan spray berlumuran darah di ruang cuci. Jadi dia sudah khawatir karena dia telah menggunakan mesin cuci untuk mencoba membersihkan barang-barang ini. Selain itu, di sela-sela usahanya untuk menutupi kejahatannya, dia juga menonton video dari No Country for Old Men, yang merupakan film horor yang berfokus pada seorang pembunuh sebagai karakter utama dan kejahatan-kejahatan kekerasannya. Dan saat dia keluar, dan salah satu video yang secara khusus ditonton oleh terdakwa adalah adegan di mana si pembunuh terluka dan dia perlu pergi ke apotek. Jadi dia meledakkan sebuah mobil untuk menciptakan pengalihan agar bisa masuk ke apotek. Terdakwa juga terluka pada saat itu. Dia nantinya akan mencari cara untuk menangani luka di jarinya. Tapi menarik bahwa di tengah semua pencarian tentang apa yang harus dilakukan dengan tubuh sahabatnya, dia juga menonton video dari film horor tentang seorang pembunuh kejam. Baiklah, jadi pada hari Sabtu, 12 November, dia masih mencari jasa pembersih karpet, juga jasa restorasi kerusakan akibat air, dan sebuah perusahaan bernama Chattanooga Blood Spill Cleanup, serta cara membersihkan darah dari karpet. Jadi ada pembersihan tumpahan darah Chattanooga, cara membersihkan darah dari karpet, saluran air di sini. Dalam beberapa hari sebelum kejadian ini, dia juga melakukan beberapa pencarian internet yang menarik. Salah satunya adalah buku One Flew Over the Cuckoo's Nest. Itu adalah buku yang terkenal, tapi premisnya adalah seseorang akan divonis karena kejahatan serius. Dan jadi mereka pura-pura gila supaya bisa masuk rumah sakit jiwa alih-alih ke penjara. Saat aku sampai di rumah, jadwalkan 3 lagu terakhir. Itu adalah referensi ke saluran YouTube miliknya di mana dia memang mengunggah musik. Dia menulis cukup banyak lagu, membawakannya, dan beberapa di antaranya ada di saluran YouTube. Nomor 2, menyedot debu. Nomor 3, mencuci pakaian. Nomor 4, mandi di kamar mandiku sendiri.
Itu penting karena Aaron dimutilasi di kamar mandi tamu. Jadi, dia membuat pengingat untuk dirinya sendiri agar mandi di kamar mandinya sendiri dan bukan di kamar mandi yang dulu dia gunakan untuk mencoba memutilasi tubuh sahabatnya. Dia juga menulis untuk mandi. Jadi sekali lagi, ada obsesi dengan kebersihan, mungkin untuk mencoba menghilangkan bukti yang mungkin masih menempel di tubuhnya. Dan lagi, menyedot debu dan mencuci pakaian. Ini semua berkaitan dengan usahanya untuk menutupi kejahatannya. Tapi kemudian dia juga mengambil remote. Dia membuat pengingat tertulis, pada dasarnya untuk menciptakan alibi melalui pesan teks kepada ibu tirinya, Rachel. Dengan mengatakan, kirim pesan ke Rachel bahwa Aaron muntah parah. Aku pikir ada sedikit darah di dalamnya. Aku terbangun dan dia sudah tidak ada. Jadi dia benar-benar menuliskan apa cerita alibinya dalam daftar yang harus dilakukan setelah pembunuhan ini. Dan kita tahu dari catatan teleponnya bahwa dia benar-benar menelpon Rachel keesokan paginya. Jadi dia memang mengikuti daftar yang harus dilakukannya dalam hal itu. Jadi, di ponsel, catatan yang paling baru diedit akan muncul paling atas. Jadi yang satu ini sebenarnya berada di atas daftar yang harus dilakukan setelah pembunuhan, yang berarti catatan ini telah diedit atau dilihat atau dikerjakan setelah itu. Dan karena kita tahu bahwa daftar yang harus dilakukan setelah pembunuhan dibuat setelah pembunuhan terjadi, ini juga dibuat setelah pembunuhan. Ini tampaknya adalah sebagian lirik dari salah satu lagunya. Dan yang ingin saya soroti ada di sini. Dia berteriak sampai tersedak lidah dan darahnya sendiri. Teriakannya berubah menjadi suara berdeguk saat dia menelan lidahnya. Saya yakin terdakwa sedang menggambarkan kematian Aaron. Teriakannya berubah menjadi suara berdeguk saat dia menelan lidahnya sendiri. Jika Anda ingat di daftar tugasnya, yang pertama adalah tentang musiknya. Musik jelas sangat penting bagi terdakwa. Jadi ini adalah lagu yang lebih baru, tapi dia juga memiliki beberapa lagu lamanya yang sudah dia ciptakan sebelum pembunuhan terjadi. Dan saya telah mengambil salah satu lagu itu di sini. Judulnya adalah What You Do. Dan saya akan menyoroti apa yang menurut saya penting di sini. Tidak masalah apa yang kamu lakukan. Bunuh saja seseorang, cintai saja seseorang. Kamu tidak bisa merencanakan masa depan. Tuhan yang memutuskannya untukmu. Tidak apa-apa jika kamu berpikir bahwa aku hanyalah mainan kecil. Dan jika ini mencerminkan filosofinya, itu adalah filosofi yang berbahaya. Itu adalah filosofi yang menghindari semua tanggung jawab. Jika tidak ada kehendak bebas dan semuanya sudah ditakdirkan, maka tidak ada konsekuensi atas tindakan. Dan juga tidak ada alasan untuk menahan diri. Jadi itu adalah filosofi yang berbahaya. Dan itu juga merupakan filosofi yang tidak menunjukkan penyesalan. Tidak ada penyesalan dalam jenis filosofi seperti itu, karena semuanya dianggap tidak penting. Bahkan setelah semua bukti ini terungkap di pengadilan, pihak pembela masih berpendapat bahwa Brandon seharusnya pada akhirnya diberikan pembebasan bersyarat. Tragedi yang terjadi malam itu tidak bisa diperbaiki. Dan saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan keluarga Davis saat ini. Tapi kita di sini yang mulia untuk urusan tertentu, yaitu penjatuhan hukuman. Setiap pernyataan dampak korban yang mereka sampaikan sangat-sangat berat untuk didengar. Tapi saya berbicara atas nama Brandon. Saya tidak mengatakan bahwa dia harus dibebaskan sebelum masa 30 tahun itu berakhir. Saya tidak menyarankan apapun yang tidak sepenuhnya legal. Saya sudah mengajukan permohonan untuk belas kasihan. Saya sedang mengajukan permohonan atas dasar keadilan. Saya sedang mengajukan permohonan untuk seorang anak yang mungkin jika dulu dia mendapat terapi yang sedikit lebih baik atau dokter yang sedikit lebih baik, ini semua tidak akan pernah terjadi. Brandon Reiser tidak mengatakan apa-apa saat vonis dijatuhkan, sehingga hakimlah yang menjatuhkan hukuman akhirnya. Saya berharap kedua pemuda ini telah dicintai sepanjang hidup mereka. Dan saya tahu kalian semua sedang merasakan kepedihan yang luar biasa. Termasuk keluarga Reisner. Tapi rasa sakit keluarga Aaron jauh lebih menderita dari itu. Harus kehilangan putra yang masih muda karena dibunuh secara brutal. Adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Saya berharap bahwa kenangan indah dan penuh kasih
tentang Aaron serta iman Anda akan memberikan Anda sedikit penghiburan saat hidup Anda terus berjalan. Setelah mengatakan itu, saya telah mempertimbangkan semua fakta dan keadaan dari kasus ini serta penasihat hukum. Argumennya, dan saya telah sampai pada kesimpulan bahwa keadilan mengharuskan Tuan Reisner dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat untuk dakwaan pertama. Dan itulah yang akan saya lakukan. Dan itu didasarkan pada perencanaan sebelumnya, kera kematian, dan upaya untuk menutupi semua tindakan tersebut. Brandon Reisner diperintahkan untuk menjalani hukuman seumur hidupnya di Departemen Pemasyarakatan Georgia. Brandon Reisner saat ini sedang menjalani hukumannya di penjara negara bagian Macon di Georgia. Terima kasih telah menyaksikan episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Miller dan sampai jumpa lagi di sini besok dengan kasus lainnya.